Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Agustina Ningsih, Stambuk D1A121090, jurusan Agribisnis kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tata cara menghitung manual analisis korelasi Spearman-Rang. Korelasi biasa disebut dengan Rang-Spearman merupakan salah satu penerapan koefisien korelasi dalam sebuah metode analisis data statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik ini merupakan suatu ukuran asosiasi atau hubungan yang dapat digunakan pada kondisi satu atau dua variabel yang diukur adalah skala ordinal, berbentuk ranking, atau kedua variabel dalam kuantitatif namun kondisi normal tidak terpenuhi. Statistik non-parametrik mengasumsikan statistik yang digunakan ketika data tidak memiliki informasi parameter. Data tidak berkontribusi normal atau data diukur dalam bentuk ranking. Pembuatan ranking dapat dimulai dari nilai terkecil atau nilai terbesar tergantung permasalahannya. Jika ada data yang nilainya sama, maka pembuatan ranking didasarkan pada nilai rata-rata dari ranking-ranking data tersebut. Apabila proporsi angka yang sama tidak besar, maka formula di atas masih bisa digunakan. Namun apabila proporsi angka yang sama cukup besar, maka dapat digunakan suatu faktor koreksi. Korelasi Rang-Spearman menghitung korelasi dengan menghitung ranking data terlebih dahulu, artinya korelasi dihitung berdasarkan orde data. Ini adalah contoh soal. Data di bawah ini merupakan hasil ujian 10 siswa pada mata pelajaran matematika dan kimia di sebuah sekolah. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara hasil ujian matematika dan kimia? Berikut adalah datanya. Matematika adalah variabel X dan kimia adalah variabel Y. Datanya dapat dilihat pada tabel di gambar. Selanjutnya adalah penyelesaian. Pertama, kita buatkan tabel bantu. Data di awal ini kita masukkan pada tabel bantu, lalu ditambah dengan tabel Rx. Tabel Rx ini artinya rang X, yang mana merupakan ranking dari variabel X. Variabel X pada ranking 1 ataupun data tertingginya adalah 100, sehingga 100 merupakan ranking pertama atau ke-1. Selanjutnya di bawah 100 ada angka 90 yang merupakan ranking kedua. Begitupun seterusnya sampai pada ranking terendah yaitu angka 20 sebagai ranking 10. Selanjutnya pada rang Y, RY, ranking tertingginya adalah 80, sehingga 80 ini menjadi ranking 1. Selanjutnya sampai pada ranking terakhir yaitu 10 dengan ranking ke-10. Selanjutnya DI. Jadi DI ini adalah hasil perhitungan rang X dikurang dengan rang Y. Seperti minus 6 ini adalah hasil dari pengurangan 1
dikurang 7 menghasilkan minus 6. Selanjutnya sebagai contoh adalah pada rang X 6 dikurang dengan rang Y 5 yang menghasilkan DI 1. Begitupun seterusnya. Selanjutnya DI pangkat 2. DI pangkat 2 ini adalah hasil dari DI dikali DI. Seperti minus 6 ini dikalikan minus 6 menghasilkan 36. Lalu 1 dikalikan 1 menghasilkan 1. Selanjutnya sampai selesai seperti itu, sehingga total dari DI sama dengan 1 dan DI pangkat 2 sama dengan 76. Langkah selanjutnya adalah menghitung korelasi. Rumusnya adalah P sama dengan 1 dikurang 6 kali sigma DI pangkat 2 dibagi N dalam kurung N pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 6 kali DI pangkat 2 adalah 76, sehingga dimasukkan angka 76. Lalu dibagi N sama dengan 10, sehingga ditulis 10. Dalam kurung N pangkat 2 menjadi 10 pangkat 2 dikurang 1. Sehingga 1 sama dengan 1 dikurang 0,46. Menghasilkan 0,53. Selanjutnya, dicocokkan dengan pedoman interpretasi terhadap koefisien korelasi. 0,53 berada pada interval koefisien 0,40 sampai 0,599. Yang berarti tingkat hubungannya adalah sedang. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya adalah adanya hubungan antara hasil ujian matematika dan kimia dengan tingkat hubungan 0,53 yang berarti sedang. Sekian dan terima kasih. Semoga cara-cara menghitung manual ini dapat dimengerti dan bermanfaat ya.